Halo teman-teman, selamat datang kembali bersama saya, Rivaldi Immanuel Orlando Karundeng dengan NIM 225050006 dari Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam dan Kebumian, Universitas Negeri Manado. Nah, pernahkah teman-teman melihat petir? Video berikut ini adalah petir yang pernah terjadi dan berhasil diabadikan dengan kamera. Nah teman-teman, petir merupakan salah satu gejala kelistrikan, khususnya listrik statis. Petir dapat terjadi karena elektron di bagian bawah awan tertarik oleh proton yang ada di daratan. Teman-teman tentunya masih ingat ya apa perbedaan proton dengan elektron, mengapa keduanya bisa saling tarik-menarik, dan apakah ada hubungannya dengan konsep muatan listrik? Nah, agar pertanyaan tadi terjawab, kita akan membahas materi ini secara lengkap di video kali ini. Jadi, di video ini kita akan belajar tentang hukum Coulomb dan medan listrik. Jadi, simak terus ya videonya ya teman-teman. Nah, teman-teman, sebelumnya kita sudah belajar mengenai konsep muatan listrik. Muatan listrik ada dua jenis, yaitu muatan listrik positif atau disebut dengan proton, dan muatan listrik negatif yang disebut elektron. Dua muatan yang sejenis apabila kita dekatkan akan saling tolak-menolak. Sedangkan yang tidak sejenis jika kita dekatkan akan saling tarik-menarik. Sekarang teman-teman paham ya mengapa proton dan elektron saling tarik-menarik? Nah, interaksi tarik-menarik atau tolak-menolak yang terjadi pada beberapa benda bermuatan listrik yang saling didekatkan disebabkan adanya gaya elektrostatik yang sering disebut dengan gaya Coulomb. Besarnya gaya elektrostatik ini pertama kali diamati oleh Charles Augustin de Coulomb. Percobaan Coulomb ini menggunakan neraca puntir. Ia berhasil menyelidiki hubungan antara gaya elektrostatik dengan muatan dan jarak masing-masing benda bermuatan. Coulomb menyimpulkan bahwa gaya elektrostatik antara dua muatan listrik berbanding lurus dengan besar masing-masing muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan. Kesimpulan Coulomb inilah yang akhirnya dikenal dengan hukum Coulomb. Nah teman-teman, hukum Coulomb secara matematis dapat dituliskan yaitu F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi dengan R kuadrat, dengan K sama dengan 1/4 Pi Epsilon 0, sehingga F sama juga dengan 1/4 Pi Epsilon 0 dikali dengan Q1 dikali Q2 dibagi dengan R kuadrat. Dengan F adalah gaya Coulomb yang satuannya adalah Newton, K adalah konstanta Coulomb dengan nilainya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat, Q1 dan Q2 adalah muatan benda yang satuannya adalah Coulomb, R adalah jarak kedua muatan yang satuannya adalah meter, dan Epsilon 0 adalah permitivitas listrik dalam ruang hampa yang nilainya 8,85 dikali 10 pangkat negatif 12 Coulomb kuadrat per Newton meter kuadrat. Jika ruang antar muatan bukan ruang hampa tetapi medium lain, maka nilai permitivitasnya menjadi lebih besar dan dinyatakan dengan epsilon lebih besar dari epsilon 0 atau epsilon sama dengan epsilon R dikali epsilon 0. Epsilon adalah permitivitas listrik dalam medium, epsilon 0 adalah permitivitas listrik dalam ruang hampa, epsilon R adalah konstanta dielektrik atau permitivitas relatif. Besar gaya Coulomb pada medium yang bukan udara dinyatakan dengan persamaan Fr sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi dengan epsilon R dikali R kuadrat. Dengan Fr adalah gaya Coulomb dalam medium yang satuannya adalah Newton. Gaya Coulomb merupakan besaran vektor, sehingga apabila ada beberapa muatan listrik dalam satu ruangan, maka resultan gaya Coulomb dapat dijumlahkan secara vektor. Di video ini kita akan membahas besar dan arah gaya Coulomb pada beberapa susunan muatan. Pertama, kita lihat terlebih dahulu gaya Coulomb pada dua muatan sejenis dan tidak sejenis.
Pada dua muatan sejenis, misalnya muatan positif Q1 yang terpisah sejauh R dengan muatan positif Q2, maka gaya kolom yang terjadi adalah F12 dan F21. F12 adalah gaya kolom pada muatan Q1 akibat muatan Q2, dan F21 adalah gaya kolom pada muatan Q2 akibat muatan Q1. Karena muatan Q2 menolak muatan Q1, maka muatan Q1 mendapat gaya tolakan sebesar F12 ke kiri. Muatan Q1 juga menolak muatan Q2, sehingga F21 arahnya ke kanan. Kedua muatan saling tolak-menolak, sedangkan pada dua muatan tidak sejenis, contohnya muatan negatif Q1 dan muatan positif Q2 yang terpisah sejauh R, F12 arahnya ke kanan, karena muatan Q2 menarik muatan Q1, dan F21 arahnya ke kiri karena muatan Q1 menarik muatan Q2. Kedua muatan saling tarik-menarik. Konsep ini perlu teman-teman pahami, karena sangat penting untuk menentukan gaya kolom akibat interaksi lebih dari dua muatan. Berdasarkan hukum kolom, besar F12 sama dengan F21. Sama juga dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi dengan R kuadrat. Oke teman-teman, selanjutnya kita lihat besar dan arah gaya kolom pada tiga muatan listrik tidak sejenis yang terletak segaris. Muatan positif Q1 terletak pada titik A, dan muatan negatif Q2 terletak pada titik B. Pada titik C yang berada di antara keduanya, diletakkan muatan positif Q3 dengan jarak R1 dari muatan Q1 dan R2 dari muatan Q2. Maka untuk menentukan besar dan arah gaya kolom yang terjadi pada muatan Q3, yaitu F3, kita gambarkan gaya kolom F31 dan F32. Karena muatan Q1 menolak muatan Q3, maka F31 arahnya ke kanan. Sedangkan F32 arahnya juga ke kanan karena muatan Q2 menarik muatan Q3, sehingga F3 satu arah dengan F32. Sehingga besar F3 sama dengan F31 ditambah F32. Sama juga dengan K Q3 dikali Q1 per R1 kuadrat ditambah dengan K Q3 Q2 per R2 kuadrat. Nah, bagaimana cara menentukan besar dan arah gaya kolom pada tiga muatan tidak sejenis yang terletak pada titik sudut segitiga? Sama juga dengan tiga muatan yang terletak segaris, terlebih dahulu kita lukiskan gaya-gaya kolom yang bekerja pada muatan, yang akan kita tentukan nilai gaya kolomnya. Tiga muatan tidak sejenis tersusun seperti berikut. Kita akan menentukan nilai F3, gaya kolom yang terjadi pada muatan Q3. F3 merupakan resultan dari F31 dan F32. F31 arahnya menjauhi muatan Q1, karena muatan Q3 sejenis dengan Q1. F32 arahnya menuju muatan Q2 karena muatan Q3 tidak sejenis dengan Q2. F31 dan F32 membentuk sudut sebesar alfa, sehingga F3 sama dengan akar dari F31 kuadrat ditambah F32 kuadrat ditambah 2 kali F31 dikali F32 cos alfa. Oke teman-teman, terakhir ada cara menentukan besar dan arah gaya kolom pada 4 muatan tidak sejenis yang terletak pada titik sudut persegi. Kita akan menentukan besar dan arah gaya kolom pada muatan Q1, yaitu F1. Terlebih dahulu, kita uraikan semua gaya kolom yang bekerja pada muatan Q1. Di antaranya, yang pertama, F12 sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Kedua, F13 sama dengan K Q1 dikali Q3 per R kuadrat. Arahnya mendekati muatan Q3. Ketiga, F14 sama dengan K Q1 dikali Q4 per R kuadrat. Arahnya menjauhi muatan Q4. Selanjutnya,
kita tentukan resultan dari F12 dan F14, yaitu F24. Arahnya menjauhi muatan Q1. F24 sama dengan akar dari F12 kuadrat ditambah F14 kuadrat. F13 segaris dengan F24, namun berlawanan arah sehingga kita peroleh F1 sama dengan F13 dikurang F24. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang medan listrik. Medan listrik adalah daerah di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik dari muatan tersebut. Medan listrik digambarkan dengan garis-garis gaya listrik dengan arah keluar dari muatan positif menuju muatan negatif. Nah, teman-teman, untuk mengetahui ukuran seberapa kuat suatu medan listrik, kita mengenal istilah kuat medan listrik. Kuat medan listrik sering juga disebut intensitas medan listrik. Untuk mengetahui besarnya kuat medan listrik yang dihasilkan oleh sebuah muatan sumber, kita harus meletakkan muatan uji di sekitar muatan sumber tersebut. Muatan uji menghasilkan medan listrik yang jauh lebih kecil daripada muatan sumber yang akan dihitung kuat medannya. Muatan uji yang digunakan selalu bermuatan positif. Besarnya kuat medan listrik yang dihasilkan oleh muatan sumber didefinisikan sebagai hasil bagi antara gaya kolom yang bekerja pada muatan uji dengan besar muatan uji. Secara matematis, kuat medan listrik dapat dihitung dengan persamaan E sama dengan F per Q2. Sama juga dengan nilai K dikali Q1 dibagi R kuadrat. Dengan E sebagai kuat medan listrik, satuannya Newton per kolom, F adalah gaya kolom yang bekerja pada muatan uji, satuannya Newton, dan K adalah konstanta kolom, nilainya 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Q1 adalah muatan sumber, Q2 muatan uji, keduanya dalam satuan kolom, dan R adalah jarak muatan uji dengan muatan sumber dengan satuannya adalah meter. Untuk menentukan besar kuat medan listrik di suatu titik, maka titik selalu dianggap bermuatan positif. Kita misalkan titik yang akan kita hitung kuat medan listriknya adalah titik C. Jika titik C terletak di antara dua muatan tidak sejenis, misalnya muatan positif Q1 dan muatan positif Q2, maka titik C dipengaruhi oleh dua medan listrik, yaitu medan listrik E1 akibat muatan positif Q1 dan medan listrik E2 akibat muatan negatif Q2. E1 arahnya ke kanan karena menjauhi muatan positif Q1, dan E2 arahnya juga ke kanan karena menuju muatan negatif Q2. E1 searah dengan E2, sehingga diperoleh kuat medan listrik total pada titik C adalah 1 ditambah E2 sama juga dengan K Q1 per R1 kuadrat ditambah dengan K Q2 per R2 kuadrat, dengan R1 adalah jarak titik C dari muatan Q1 dan R2 adalah jarak titik C dari muatan Q2. Selanjutnya, jika titik C terletak di antara dua muatan sejenis, titik C juga dipengaruhi oleh dua medan listrik. Hanya saja arah keduanya berlawanan. E1 arahnya ke kanan karena menjauhi muatan positif Q1, sedangkan E2 arahnya ke kiri karena menjauhi muatan positif Q2. Sehingga kuat medan listrik total pada titik C adalah EC sama dengan E1 dikurang E2. Terakhir, jika titik C terletak pada salah satu titik sudut segitiga, titik C yang bermuatan positif juga dipengaruhi oleh medan listrik E1 dan medan listrik E2. Medan listrik E1 menjauhi muatan Q1 dan medan listrik E2 menuju muatan negatif Q2. Keduanya membentuk sudut sebesar alfa, sehingga kuat medan listrik total di titik C adalah
EC akar dari E1 kuadrat ditambah E2 kuadrat ditambah 2 kali E1 dikali E2 cos alfa. Nah teman-teman, sampai di sini teman-teman bisa paham ya? Agar teman-teman semakin paham, mari kita menyelesaikan contoh soal berikut. Nomor 1, dua muatan tidak sejenis yaitu minus 9 mikrokolom dan plus 6 mikrokolom berada pada jarak 3 meter. Jika K sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat, besar gaya yang dialami kedua muatan adalah... Oke teman-teman, mari kita selesaikan contoh soal nomor 1. Nah, diketahui muatan Q1 sama dengan minus 9 mikrokolom dan muatan Q2 sama dengan plus 6 mikrokolom. Keduanya kita konversi ke satuan kolom. Jarak antar muatan tersebut adalah 3 meter dan K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Kita diminta menentukan besar gaya kolom yang dialami kedua muatan. Kita dapat menyelesaikan soal ini dengan menggunakan hukum kolom, yaitu F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Ingat, untuk menyelesaikan perhitungannya, kita tidak perlu memasukkan tanda muatan. Selanjutnya, kita masukkan semua nilainya. F sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali 9 kali 10 pangkat negatif 6 dikali 6 dikali 10 pangkat negatif 6 dibagi dengan 3 kuadrat. Kita lakukan perhitungan hingga diperoleh F sama dengan 54 kali 10 pangkat negatif 3 sama juga dengan 0,054 Newton. Jadi jawaban nomor 1 ialah 0,054 Newton. Soal nomor 2, dua muatan A dan B memiliki muatan sejenis dan tolak-menolak dengan gaya sebesar F. Jika muatan A diperbesar 2 kali semula, dan muatan B diperbesar 3 kali semula, dan jarak keduanya diperbesar 2 kali semula, maka gaya tolak A dan B menjadi... Nah, untuk soal kedua, diketahui dua muatan A dan B sejenis, dan tolak-menolak dengan gaya sebesar F. Kita diminta menentukan besar gaya kolom setelah muatan A diperbesar 2 kali semula, muatan B diperbesar 3 kali semula, dan jarak keduanya diperbesar 2 kali semula. Untuk memudahkan kita dalam penghitungannya, kita gunakan perbandingan gaya kolom akhir. Dengan gaya kolom mula-mula, F aksen per F sama dengan K QA aksen, QB aksen per R aksen kuadrat dibagi dengan K QA QB per R kuadrat. K bisa kita coret sehingga F aksen per F menjadi QA aksen per QA dikali QB aksen per QB dikali R per R aksen dikuadratkan. Kita masukkan nilainya lalu kita sederhanakan. Kita peroleh besar gaya kolom akhir setelah muatan dan jaraknya diubah adalah 3/2 kali gaya kolom mula-mula. Jadi, jawabannya adalah 3/2 kali gaya kolom mula-mula. Selanjutnya, soal nomor 3. Dua buah muatan listrik A dan B, masing-masing plus 4 mikrokolom dan plus 9 mikrokolom, berada pada jarak 20 cm. Jika di antara kedua muatan itu diletakkan muatan C yang sebesarnya plus 5 mikrokolom, agar muatan C tidak mengalami gaya kolom, maka letak muatan C adalah... Mari kita hitung. Dua buah muatan listrik A dan B masing-masing positif 4 mikrokolom dan positif 9 mikrokolom, berada pada jarak 20 cm di antara kedua muatan itu. Diletakkan muatan C yang besarnya positif 5 mikrokolom. Kita diminta menentukan letak muatan C agar muatan C tidak mengalami gaya kolom. Untuk memudahkan kita dalam menyelesaikan soal ini,
kita lukiskan susunan ketiga muatan. Kita misalkan jarak muatan C dari muatan A adalah X, dan jarak muatan C dari muatan B adalah 20 dikurangi X. Selanjutnya, kita lukiskan gaya-gaya kolom yang bekerja pada muatan C, yaitu FCA dan FCB. FCA arahnya ke kanan karena muatan C ditolak muatan A, sedangkan FCB arahnya ke kiri karena muatan C juga ditolak muatan B. Karena FCA berlawanan arah dengan FCB, maka FC sama dengan FCA dikurangi FCB. Maka FC sama dengan 0, sehingga K dikali QC QB per RCB kuadrat sama dengan K QC QA per RCA kuadrat. K dan QC bisa kita coret. Kita peroleh persamaan RCA per RCB dikuadratkan sama dengan QA per QB. Kita masukkan nilainya, kita peroleh X sama dengan 8 cm dan 20 kurang X sama dengan 12 cm. Ini berarti muatan C terletak 8 cm dari muatan A atau 12 cm dari muatan B. Selanjutnya, soal nomor 4. Perhatikan susunan muatan berikut. 3 muatan Q1, Q2, dan Q3 berada pada ujung-ujung segitiga siku-siku ABC. Panjang AB sama dengan BC sama dengan 30 cm. Resultan gaya kolom pada muatan Q1 adalah... Jawaban nomor 4. Diberikan susunan 3 muatan Q1, Q2, dan Q3 yang berada pada ujung-ujung segitiga siku-siku ABC seperti pada gambar. Panjang AB sama dengan BC sama dengan 30 cm. Kita diminta menentukan resultan gaya kolom pada muatan Q1. Terlebih dahulu, kita lukiskan gaya-gaya kolom pada muatan Q1 akibat muatan Q2 dan Q3. F12 menjauhi muatan Q2 dan F13 menjauhi muatan Q3. Kita tentukan besar masing-masingnya menggunakan hukum kolom. Sehingga kita peroleh F12 sama dengan 3 Newton dan F13 adalah 4 Newton. Selanjutnya, untuk menentukan resultan gaya kolom pada muatan Q1, kita gunakan persamaan F1 sama dengan akar dari F12 kuadrat ditambah F13 kuadrat ditambah 2 dikali F12 dikali F13 dikali cos alfa. Alfa sama dengan 90 derajat. Sehingga cos alfa sama dengan 0. Maka F1 sama dengan akar dari F12 kuadrat ditambah F13 kuadrat. Kita masukkan nilainya, kita peroleh F1 sama dengan 5 Newton. Oke, soal terakhir. Nomor 5. 2 muatan listrik terpisah seperti gambar berikut ini. Titik C berada di antara kedua muatan berjarak 10 cm dari A. Jika QA sama dengan 3 mikrokolom dan QB sama dengan minus 4 mikrokolom, besar kuat medan listrik di titik C karena pengaruh kedua muatan adalah... Jawaban soal terakhir, 2 muatan listrik terpisah seperti pada gambar. Titik C berada di antara kedua muatan berjarak 10 cm dari A. Jika QA sama dengan 3 mikrokolom dan QB sama dengan minus 4 mikrokolom, kita diminta menentukan besar kuat medan listrik di titik C karena pengaruh muatan A dan muatan B. Terlebih dahulu, kita tentukan arah kedua medan listrik yang bekerja pada titik C. Medan listrik akibat muatan A yaitu EA, arahnya menjauhi muatan A, yang merupakan muatan positif. Sedangkan medan listrik akibat muatan B yaitu EB, arahnya menuju muatan B, yang merupakan muatan negatif. Karena EA dan EB searah, maka kuat medan listrik total pada titik C yaitu EC sama dengan EA ditambah EB.
Kita gunakan persamaan kuat medan listrik, maka kita masukkan nilainya dan kita lakukan perhitungan. Kita peroleh kuat medan listrik total pada titik C sebesar EC sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 dikali 3 kali 10 pangkat minus 6 per 1 kali 10 pangkat minus 1 dikuadratkan, ditambah 9 kali 10 pangkat 9 dikali 4 kali 10 pangkat minus 6 per 2 kali 10 pangkat minus 1 dikuadratkan. Diperoleh EC sama dengan 27 kali 10 pangkat 5 ditambah 9 kali 10 pangkat 5. Kita peroleh hasil akhirnya EC sama dengan 36 dikali 10 pangkat 5 Newton per kolom. Nah teman-teman, demikianlah pembahasan kita tentang hukum kolom dan medan listrik. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang sudah kita belajar tadi. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.